Baik Bapak Ibu, untuk acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Rafiq SEMM. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita tundukkan hati sembari memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, dengan harapan semoga Hajat Akbar Asmipa Arwah yang ketiga semoga berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Itu yang kedua, semoga nanti ketika seluruh peserta Asmipa yang hadir baik dari Tangerang, Jakarta, Semarang, Jogja, dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara kembali dengan selamat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang paling utama adalah semoga semua UMKM sektor pariwisata di bawah naungan Asmipa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Semoga semua UMKM dan biro pariwisata yang tergabung di Asmipa setelah acara ini akan go internasional. Mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa selesai, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Ahmad Rafiq SEMM sudah memimpin doa kita di acara Harlah 3 tahun Asmipa 2022. Baik. Untuk acara berikutnya ini kita masuk ke dalam acara sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan dari Ketua Panitia, laporan sekaligus mewakili Ketua Umum Asmipa. Kami undang kepada yang terhormat Bapak Bayu Sakti untuk naik ke atas panggung. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Ketua Umum Asmipa, Ibu kita, Bunda Sofi, berdiri dulu dong Bu. Saya wajib mengenalkan beliaunya kepada semuanya. Yang terhormat para penasehat kami, Pak Purwadi, silakan Pak. Dan Abah Rafiq barusan adalah penasehat kami. Teman-teman pengurus dan anggota serta yang kami banggakan teman-teman panitia yang berminggu-minggu tidurnya jam 3, bangunnya jam 7. Yang terhormat kepada Bapak kami, Pak Momong kami, pengarah kami, Bapak Manajer Utama Bisnis Strategis Perum Jasa Data 1, Bapak M. Taufik, sekaligus
rekan sejawat kami, Ibu Kasubdit Pariwisata, Ibu Ivania, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Daniel Rohi, MSCeng IPU, selaku beliau adalah DPRD Jatim Komisi 10 Bidang Pariwisata dan Ekonomi. Beliau adalah senior kami. Yang terhormat Bapak pelaku pariwisata Kabupaten Malang, Bapak Purwoto, selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Malang beserta jajaran yang hadir. Bapak kami Muspika Ngantang, mohon maaf ya Pak, hari ini kami bikin agak nakal-nakal sedikit Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Kalau nggak begini nggak maju Pak. Dan yang terhormat bapak-bapak kami para desa wisata di sekitar Ngantang, Pujon dan Kasembon. Yang terhormat para ketua perwakilan organisasi, ada saudara tua saya PHRI Kota Batu, Budice, saya PHRI Kabupaten Malang Bu, Asita, ada PRC, ada Gatra, ada Abiparo, ada IBI. Yang terhormat pimpinan Lembaga Pendidikan Pariwisata dan rekan-rekan pimpinan media massa yang hadir, ada sahabat wisata Kediri tadi. Yang terhormat pimpinan vendor pariwisata, desa wisata, destinasi wisata, hotel, pusat oleh-oleh, restoran, rumah makan, jasa boga dan catering, transportasi, travel agent se-Jawa, Bali dan Nusantara Tenggara. Dan rekan kami sesama BUMN bergerak di unit bisnis adalah AMDK ASA, air minum dalam kemasan ASA, yang botolnya Bapak Ibu bisa simak di depan, tendanya ada di sebelah sana. Dan Kimia Farma, beliau menyediakan 130 konsul cek kesehatan gratis, silakan dimanfaatkan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, bergembira, bertukar informasi di pariwisata Bendungan Selorejo. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam ulang tahun kami, ulang tahun ASMIPA ketiga, wadah para pelaku usaha wisata. Kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan kami. Selamat datang di pariwisata Bendungan Selorejo. Saya juga sebagai manajer unit bisnis pariwisata, bendungan ini sangat legendaris. Dulu saya ingat Bendungan Selorejo ini masuk di buku pelajaran, makanya ketika beberapa tahun yang lalu kami keterima itu rasanya kayak mimpi. Ternyata terwujud gitu kan. Pariwisata ini adalah satu dari 6 pariwisata waduk yang kami kelola. Ada Karangkates di Kabupaten Malang juga, ada Ulingi dan Lodoyo di Blitar, ada Waruturi di Kediri, ada Tulungagung Bendungan Wonorejo, ada Madiun yang terkenal keindahannya di Kabupaten Madiun, ada Bendungan Widas maksud kami. Di pariwisata Bendungan Selorejo sendiri adalah terdapat 116 room, juga lengkap dengan hall, camping ground, lapangan olahraga, kolam renang, dan taman wisata yang saat ini kita sedang laksanakan ini. Waduk Bendungan Selorejo ini, selamat datang Bapak Kepala Operasional Bendungan Selorejo. Waduk ini dibangun pada era Soekarno, Presiden Soekarno, selesainya zaman Pak Harto. Dikelola oleh PJT, Perum Jasa Tirta I, sehingga pada saat ini kita bisa kumpul di sini. Kemudian ke depan kita akan pulih lebih cepat tentunya dan bangkit dengan lebih kuat karena sudah berpengalaman. Diterpa 2 tahun puasanya tidak main-main, 2 tahun lebih. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada ASMIPA, Astana Mitra Pariwisata. Tepuk tangan yang meriah untuk Astana Mitra Pariwisata. Sebuah organisasi yang saya kenal, yang saya tahu, organisasi pelaku pariwisata yang sangat peduli terhadap kemajuan pariwisata dan kerukunan di antara pelaku usaha pariwisata. Setelah diterpa badai pandemik, hari ini kita berusaha bangkit bersama dengan saling bertemu, bergandengan tangan, menguatkan tangan, ikatan di antara kita.
Yang terhormat Bapak Ibu undangan dan peserta serta panitia, selamat menikmati suasana di kawasan Malang bagian barat. Malang bagian barat. Kabupaten Malang ada kabupaten kedua terluas di Jawa Timur. Yang terluas itu setahu saya Banyuwangi, itu 2 km lebih luas dari Bali. Itu satu kabupaten. Luasnya kalau tidak salah itu 57.000 km. Kedua itu adalah Kabupaten Malang. Luasnya kalau tidak salah 35.000-36.000 km. Nah, kita ini sekarang berada dan sedang mengangkat potensi-potensi di wilayah Malang bagian barat. Sebelum, kalau jenengan dari Kediri, sebelum masuk ke Batu, ada Kecamatan Kasembon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Pujon. Ada apa di sana? Kita akan berada 3 hari di sini, menikmati destinasi dan hotelnya di Malang bagian barat dan Kota Batu. Kita sehari akan bertukar informasi produk dan usaha wisata. Ada 130 kurang lebih 200-an biro travel, ada 113 vendor wisata, ada 20 UMKM. Kemudian sampai dengan malam nanti kita akan welcome dinner, kita akan dihibur, dan insya Allah kalau memang diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, kami dijadwalkan Zoom meeting dengan Bapak Menteri Pariwisata di area ini. Kemudian besok nginepnya di Selorojo, kamar kami silakan dipakai, itu free untuk Bapak Ibu peserta. Dipakai silakan. Jangan lupa mampir kalau datang, kalau lewat. Kita akan besok rafting di Kasembon. Kasembon itu ada 3 rafting. Rafting itu ada rafting Kasembon yang sangat legendaris, ada rafting Kampung Ratu, Kampung Rafting dan Cubing, ada rafting Kali Uceng. Di sana kita akan bermain bersama. Lalu malamnya kita akan gala dinner di Royal 360 Batu, pusat oleh-oleh depan Jatim Park 3, pusat oleh-oleh kebanggaan kita semua. Lalu kita nginep di Mutiara Baru Hotel, juga nginep di Biwok ada di Dau Sengkaling. Kemudian sarapan di rumah makan Bunda Sofi, Bintang Sofa. Lalu esoknya kita akan mengunjungi salah satu hotel di Kota Batu. Dan selanjutnya kita akan mengunjungi 2 wisata lagi, destinasi wisata lagi di Pujon, yaitu Santera dan Taman Kemesraan. Lalu kita berpisah di sana, lalu berpisah untuk berjumpa kembali tentunya. Jadi jangan kesusu, mohon bersabar kepada teman-teman buyer yang sudah menjalin kontak dengan para seller. Sabar 3 hari, tenang, 3 hari nanti jenengan pek. Selamat datang, semoga berkenan atas apa yang kami lakukan. Kami kepanitiaan mengucapkan terima kasih, dan kami mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan di sana sini, kami mohon dimaafkan. Kami bertemu untuk menggelar acara ini itu kopdar itu baru H-1. Selebihnya karena sekarang itu era teknologi, kita itu ketemunya kalau nggak pakai Zoom rapat di WA. Jadi namanya WA itu full isinya bahas acara ini. Terima kasih ke semuanya, ke pemerintah terkait atas bimbingannya, atas sarannya sehingga acara ini bisa terlaksana. Terima kasih atas kehadirannya, kita saling menjalin komunikasi. Dan jangan lupa mampir di Malang Barat, di Pujon Ngantang Kasembon. Kalau lewat Malang Barat punya paket wisata 3 hari 2 malam ataupun 2 hari 1 malam. Terima kasih. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan dalam penuturan, mohon dimaafkan. Oh iya, nama saya Bayu. Lupa tadi Mbak, ya, Bayu Pramadya Kurniawan Sakti. Tapi orang panggil saya akrabnya Bayu Sakti. Demikian, terima kasih atas laporan kegiatan kami yang lengkap ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bayu untuk sambutan yang sudah berada diinformasikan. Baiklah, kita menuju sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak M. Taufik selaku Manajer Utama Bisnis
dan strategis Perum Jasa Tirta 1. Waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin kami kembali memperkenalkan diri Pak. Nama saya Muhammad Taufikur Rahman selaku manajer utama bisnis strategis di Perum Jasa Tirta 1. Sebelum kami mulai, pertama-tama kami sampaikan yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Daniel Rohi selaku DPRD Jatim Komisi 10 Bidang Pariwisata, Bapak Purwoto Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Malang beserta jajaran, dan juga dari Ketua ASMIPA dalam ini Ibu Sofi. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, tapi yang jelas kami sangat berbahagia untuk datang pada pagi hari ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ASMIPA, Bapak-bapak sekalian, Bapak termasuk juga Bapak Muspika yang telah berkenan hadir di tempat kami, bahwa Bapak Ibu sekarang berada di Waduk Silorejo, Perum Jasa Tirta 1. Kami kenapa sebut Perum Jasa Tirta 1? Karena Waduk Silorejo ini merupakan salah satu destinasi wisata. Tentunya kita tahu di Malang ini adalah banyak destinasi wisata di Kota Malang. Dan Perum Jasa Tirta 1 kami kenalkan juga bahwa mengelola banyak pariwisata. Salah satunya adalah Silorejo ini. Perlu diketahui juga bahwa Perum Jasa Tirta 1 ini adalah merupakan BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah mengelola sumber daya air termasuk infrastruktur yang ada di beberapa Jawa Timur. Tentunya untuk wilayah kerja memang ada 5 wilayah kerja, wilayah sungai kerja termasuk di Tobasan yang ada di sana di Jawa Tengah, kemudian di ada Jatuh Seruna termasuk di Brantas ini. Bapak Ibu sekalian, kami cukup senang bahwa di Bendungan Silorejo ini ditempati sebagai harlah ketiga dari ASMIPA oleh Bapak Ibu pelaku pariwisata. Tentunya dengan kegiatan ini akan banyak meningkatkan demo pariwisata kepada kami. Kami sendiri di Perum Jasa Tirta ini banyak kegiatan-kegiatan unit bisnis, Pak. Perlu Bapak ketahui bahwa di Perum Jasa Tirta 1 ini sebenarnya tidak hanya mengolah pariwisata. Unit bisnis kami ada pada spam, ada juga sistem pengolahan air bersih, Pak, tentunya. Kemudian juga ada unit laboratorium lingkungan juga, dan juga ada AMDK yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Kebetulan karena sumber airnya ada di Sengguro yang berdekatan dengan Bendungan Sengguro, dan airnya juga cukup bagus untuk air minum dalam kemasan. Oleh karena itu kami di unit bisnis ini banyak mengelola kegiatan-kegiatan bisnis yang untuk menunjang dari usaha di Perum Jasa Tirta 1. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saat ini Bapak Ibu berada di ketinggian 622 di atas permukaan air laut. Karena kita tahu karena elevasi yang ada di Silorejo ini sekarang 619,22 informasi dari teman-teman tadi. Jadi ya memang suasana dan alhamdulillah kondisi cuaca juga cukup baik mendukung pada kegiatan acara ini, dan kami berharap bahwa kegiatan harlah ASMIPA ketiga ini juga akan berjalan sukses. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena kami ditunjuk sebagai tuan rumah dalam kegiatan besar ini. Kalau tidak salah adalah ASMIPA di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ya mudah-mudahan ke depan juga paling tidak
kami bisa memberikan kontribusi penuh kepada pariwisata di Kabupaten Malang, khususnya di Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kurang dan lebihnya kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak M. Taufik selaku Manajer Utama Bisnis dan Strategis. Iya, baik, untuk sambutan berikutnya kami silakan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kami mohon Bapak Purwoto untuk naik ke atas panggung. Waktu dan tempat kami silakan. Silakan Pak. Saya jadi bingung. Oh pantas. Saya melihat kiri dan kanan Bapak ada di mana? Ternyata. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Pak Purwoto. Silakan Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati senior kita, Bapak Daniel Rohi. Luar biasa Pak Daniel ini, di mana ada acara tentang kepariwisataan pasti datang. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Daniel. Tempo hari kami pas mudik, kebetulan rumah saya itu di sini, Desa Pait, Kecamatan Kasembon. Niat saya mudik. Kebetulan di sana ada acara di kampung saya. Hadir Pak Daniel. Kemarin kami ada acara di Malang Selatan. Saya tidak tahu yang diundang siapa-siapa. Hadir juga Pak Daniel. Dan hari ini Asmipa punya acara, Pak Daniel hadir juga. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Pak Daniel. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari Asmipa yang di bawah komando Bunda Sofi, luar biasa beserta seluruh jajarannya. Asmipa ini masih harlah yang ketiga, tetapi nampaknya kegiatannya sudah melalang buana. Terbukti hari ini seluruh vendor pelaku pariwisata di seluruh Pulau Jawa, Bali, Lombok, NTT hadir semua di sini. Kita berikan tepuk tangan untuk Asmipa yang luar biasa di harlah yang ketiga ini. Mungkin saya kemarin juga mau tanya Bu Sofi, kok yang daerah Sumatera, daerahnya, masalahnya Pak Daniel hadir ini. Daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ini belum ada cabangnya di sana atau tidak diundang? Oh, belum ada cabang ya. Oleh karena itu untuk membuka cabang daerah Sumatera nanti koordinasinya sama Mr. Daniel ya. Ya, itu luar biasa. Terima kasih. Yang kami hormati juga semua dari Jasa Tirta dan seluruh jajarannya, Muspika, Pak Camat, sahabat kami, rekan kami, Pak Nardi, Pak Kapolsek, Bandar Ramil, dari Pak Camat Kasembon hadir. Pujon, ini Pujon. Oh, apa cek macet? Ya, yang jelas ini Malang Barat. Oh ya, Pujon hadir. Ya, terima kasih. Bapak-bapak kepala desa yang menjadi destinasi yang punya desa wisata, mestinya semuanya diundang kemarin, dan semua para pelaku wisata yang hari ini kumpul tumplek blek di Waduk Selorjo yang legendaris ini. Luar biasa. Kalau kita di sini nampaknya biasa-biasa saja. Tadi begitu kami datang tidak langsung ke sini, tapi ke pendopo di belakang itu luar biasa. Ngalang-ngalai pasar ngantang itu. Ya, ngalang-ngalai pasar Pujon, apa mana pasar Kasembon ya. Itu luar biasa. Inilah penciptaan pasar untuk kepariwisataan. Oleh Asmipa dikumpulkan semuanya di tempat ini. Para pelaku wisata semua di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan NTT di sana sedang melakukan transaksi.
Makanya tadi disampaikan ada sellernya, ada buyernya. Tawar-menawar juga itu Bu Sofi ya. Iya, tentu. Oleh karena itu ya mungkin kalau kita di birokrasi lain yang belum begitu mengenal tentang ke dunia pariwisataan, ini real nyatanya di pariwisata itu seperti ini. Karena mohon maaf Mas Bayu, ya Mas Bayu ini luar biasa. Dia yang Mas Bayu dan Selorjo ini mengelola tempat wisata seperti sebagus apapun cara pengelolaannya, tetapi kalau tidak ada pengunjung yang datang, bangkrut juga nggak Pak? Iya. Oleh karena itu untuk bisa mendatangkan para pengunjung, para wisatawan datang ke setiap tempat destinasi wisata, salah satunya adalah cara seperti ini. Memperkenalkan produk-produk yang ada di sini apa saja, dijualnya dengan harga berapa, kalau paket berapa, kalau individuan berapa, kalau yang membawa ke sini travel seperti apa. Inilah tempatnya di sana, di belakang itu sedang melakukan negosiasi terkait itu. Oleh karena itu kegiatan ini sungguh luar biasa. Kami selaku mohon maaf Pak Daniel, jadi kegiatan hari ini sebetulnya memang mengundang Bapak Bupati juga hadir ke tempat ini karena Pak Bupati sedang ada giat di Jakarta. Beliau mewakilkan kepada saya untuk hadir di tempat ini dan menyampaikan salam hormat yang sangat kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Tentu saja kami atas nama pemerintah menyambut gembira kegiatan ini, dan kemarin jauh sebelum acara ini dilaksanakan hari ini kami mencoba untuk berbincang-bincang dengan panitia, dengan Asmipa, Bu Sofi, terutama Mas Bayu. Ini kegiatan luar biasa, ini kami sangat senang sekali. Apa yang harus kami lakukan? Panitia minta bantuan apa ke kami? Saya selaku Kepala Dinas Pariwisata pengennya bersumbangsih terhadap kegiatan ini. Tetapi niat baik kami ini oleh Mas Bayu boten usah Pak Kadis, boten usah. Kita luar biasa Mas Bayu, boten usah. Kami untuk kegiatan ini informasinya tidak ada urunan, betul nggih Bu Sofi, Bunda? Ya, tidak ada urunan. Peserta semuanya, karena ini kebutuhan semuanya, kebutuhan dari para seller, kebutuhan para buyer. Jadi untuk datang ke sini itu mereka karena tabelnya terbatas ya, rebutan itu tabel itu. Ada yang dilelang, macam dilelang begitu. Siapa yang cepat dia yang dapat, siapa yang mau beli lebih mahal dia dapat. Sepertinya seperti itu, luar biasa. Dan inilah sistem yang sedang dikembangkan oleh Asmipa yang baru 3 tahun ini berdiri. Oleh karena itu ketika kemarin kami mencoba menawarkan aku nyumbang piro begitu, oleh Bu Sofi ditolak. Jangan Pak, saya aja nanti yang nyumbang Dinas Pariwisata. Ini baru acara di Asmipa ini yang terjadi seperti ini. Kalau di tempat lain biasanya bikin proposal tebel-tebel minta supaya pemerintah harus membantu kegiatan ini supaya lancar. Tetapi di sini kami niat bantu tapi tidak boleh. Ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kami selaku pemerintah Kabupaten Malang, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu, Kabupaten Malang ini memiliki ratusan destinasi wisata, iya, karena kita memiliki 33 kecamatan. Hampir di tiap kecamatan itu terutama wisata alam ya, wisata alam untuk Kabupaten Malang. Seperti bendungan tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Ini 4 ada di wilayah Kabupaten Malang. Mulai di sini, kemudian di Lahore, di Karangkates, ya. Belum embung-embung yang sifatnya kecil-kecil itu, meskipun tidak di bawah jasa Tirta, itu semuanya wisata air ada.
Air terjun ada di mana-mana. Kita sampai tidak bisa menghitung air terjun yang ada di Kabupaten Malang ini sesungguhnya ada berapa. Dan itu ada sebagian yang sudah dikelola, ada yang belum. Desa wisata Podarwis yang dikelola oleh masyarakat desa sangat banyak sekali. Belum kami punya hamparan pantai di Malang Selatan itu, Batu tidak punya pantai. Tapi Kabupaten Malang punya yang sudah dikelola oleh masyarakat itu ada 44 pantai di sepanjang Malang Selatan yang dikelola di Kabupaten Malang. Kemarin waktu kami ke Malang Selatan dengan Pak Daniel Rohi, Pak Daniel, ayo kita mencoba jalan-jalan 44 pantai itu kita habisi hari ini. Tidak sanggup beliau. Beliau menyatakan kami pernah mencoba baru dapat 6 sudah. Mulai pagi sampai sore udah ada angkat tangan sudah. Ini kekayaan alam di Malang Selatan, di Kabupaten Malang yang luar biasa. Namun demikian, karena di sini ada biro-biro travel, biro agent, biro pariwisata, nampaknya belum semua tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Malang ini menjadi tujuan dari para pengunjung wisatawan. Oleh karena itu ketika ada wisatawan datang ke Malang, ini umumnya ya tempat-tempat yang itu saja yang diparani atau yang dikunjungi. Paling hanya datang ke Bromo, kemudian ke Batu, kemudian ya mudah-mudahan salah satu ini setelah kegiatan ini Selorjo ini harus menjadi jujukan kunjungan wisata, terutama yang arahnya dari wilayah barat. Kami mengharapkan nanti kami akan minta masukan dari seluruh para stakeholder ini bagaimana supaya destinasi wisata kami yang ada di Kabupaten Malang yang jumlahnya ratusan itu gimana caranya supaya itu juga tidak hanya sekedar tahu saja atau tidak sekedar dilewati saja atau tidak sekedar angin lalu saja, tetapi ke depan juga harus menjadi tempat-tempat titik yang menjadi kunjungan-kunjungan wisatawan ini. Karena orang-orang dari luar ini mau berkunjung ke tempat itu atau tidak, nyuwun sewu, ini sesungguhnya tergantung dari yang mengantarkan tamu itu. Yang mengantarkan tamu itu siapa? Ya beliau-beliau ini panjenengan semua yang ada di sini dan yang ada di belakang itu. Para agent travel, para biro perjalanan, para pemilik angkutan, bis dan sebagainya, itulah yang akan mengantarkan tamu-tamu itu. Oleh karena itu nanti kami terus akan berusaha menjalin kerjasama dengan Asmipa, terutama yang ya Bu Sofi ini keliling Indonesia. Paling nanti yang fokus di Malang Raya akan banyak kami repoti bagaimana caranya supaya paket-paket wisata ini tercipta, ada satu kunjungan utama tetapi ada circle titik-titik kunjungan yang lain sehingga tamu ini merasa terpuaskan meskipun itu ada kunjungan itu. Belum lagi hotel, rumah makan dan sebagainya, oleh-oleh UMKM itu juga menjadi bagian dari pelaku wisata yang patut untuk dihidupkan dan itu membuat para pengunjung semuanya menjadi lebih nyaman ketika berkunjung di Kabupaten Malang. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan selamat kepada Asmipa yang melakukan harlah yang ketiga ini. Mudah-mudahan kami akan siap Bu Sofi kalau harlah keempat adalah ketiga di Malang Barat, mungkin nanti harlah keempat di Malang Timur, harlah kelima di Malang Selatan, harlah keenam di Malang Utara. Kami siap ya. Oke. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purwoto. Baik, kita akan menuju selanjutnya akan diberikan sambutan oleh Bapak Dr. Insinyur Daniel Rohi selaku DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi B Bidang Perekonomian. Waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati dan saya kasihi Pak Purwoto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang hadir mewakili Pak Bupati pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Taufik, Manajer Utama Bisnis PT Jasa Tirta beserta jajaran yang hadir, dan juga Bu Sofi dari Asmipa yang memiliki acara pada pagi hari ini, dan juga panitia yang telah mempersiapkan acara ini, serta para hadirin teristimewa, para camat yang hadir di tempat ini, para kepala desa, dan kita semua yang berbahagia. Pertama-tama saya mohon kita untuk bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Saya pikir saya sangat berbahagia karena diberi kesempatan oleh Mas Bayu. Saya kira yang hebat ini Mas Bayu, bisa membawa acara Asmipa ke daerah ini, Malang Barat. Nah, seharusnya hari ini saya bertugas ke Solo, tapi karena persuasif dari Mas Bayu yang sangat luar biasa, saya merubah rute perjalanan saya. Begitu Pak Kadis. Pak Kadis. Nah, ini dia punya kemampuan leadership yang luar biasa, dan itu terbukti bahwa taman wisata yang dikelola Pak Taufik, saya sudah pernah menginap 2 kali di situ, dan saya pikir saya merasa sangat puas. Kalau IP dapat 4 Pak. Sukses untuk Mas Bayu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Asmipa yang ketiga. Semoga di usia yang ketiga ini usia ukuran manusia masih sangat kecil, bayi, tetapi sudah membuat gebrakan-gebrakan yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu, kita tepuk tangan untuk Asmipa. Nah, karena organisasi pariwisata itu jumlahnya sangat banyak. Kemarin saya bikin acara dengan Asita kalau tidak salah untuk di kota Malang, dan semakin banyak organisasi-organisasi pariwisata itu harus kita sambut gembira. Karena itu menunjukkan adanya geliat dan partisipasi daripada para pelaku yang tergabung dalam ekosistem wisata untuk memajukan dunia pariwisata. Dan yang terpenting dalam hal tersebut adalah kemampuan berkolaborasi. Artinya bahwa membangun pariwisata, membangun ekonomi itu kita tidak bisa bersaing sendiri-sendiri. Tapi itu harus dilakukan secara bersama-sama dalam kesetaraan, kerjasama, bahkan gotong royong. Dan hasilnya pun akan dinikmati oleh kita semua. Jadi ini prinsip yang harus kita pegang teguh. Di tengah hari ini persaingan untuk saling mematikan saya pikir tidak zaman. Kita berkolaborasi untuk hidup bersama. Itu prinsip yang harus kita pegang teguh. Yang kedua Bapak Ibu, dari catatan saya sepintas tadi, Malang ini atau Malang Raya istimewa karena memiliki destinasi dan daya tarik wisata yang nyaris lengkap. Ada gunung, ada pantai, ada danau, ada situs-situs budaya yang sangat luar biasa, ada desa-desa yang punya keunikan, dan semuanya itu memiliki daya tarik wisata dan bisa dijadikan destinasi wisata. Catatan saya adalah pada tahun 2020 Bu Sofi dan teman-teman, jumlah pengunjung wisata ke Kota Malang berjumlah 6 juta. Itu besar. Kabupaten Malang 2,5 juta. Kota Batu 1,1 juta. Artinya orang yang datang ke Malang Raya ini berjumlah 9,6 juta orang dalam tahun 2000 sebelum 2020, sebelum 2019, sebelum terjadinya pandemi. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat kita, kelas menengah kita lagi sedang berkembang. Ketika berkembang, mereka mengalokasikan dana mereka untuk kegiatan yang bersifat hiburan atau kegiatan yang bersifat rekreasi. Karena hari ini juga dunia sedang memiliki budaya untuk berkeliling, untuk menikmati tempat-tempat wisata setelah mereka merasa penat di dalam kehidupan keseharian mereka. Oleh sebab itu, dengan kehadiran dari para pelaku wisata,
teman-teman yang bergabung dalam asosiasi ini semakin memicu, menggerakkan pariwisata. Dan tugas saya dan Pak Pur adalah menyiapkan akses dan infrastruktur serta regulasi supaya kegiatan pariwisata itu betul-betul antara sektor swasta dan pemerintah bisa berjalan seiring. Dari cerita Pak Pur tadi kita bersyukur teman-teman yang bergabung ini sudah sangat partisipatif. Artinya independen di dalam pengelolaan dana sudah sangat baik. Ini harus kita apresiasi dan kita terus mendorong supaya kemandirian ini terus terjadi. Jangan sedikit-sedikit pemerintah. Begitu ya. Harapkan pemerintah. Pemerintah ini juga uangnya sangat terbatas. Tanya Pak Pur, berapa banyak dana yang dikelola untuk pariwisata? Bahkan di Kabupaten Malang maupun di provinsi. Itu juga terbatas. Kami hanya bisa memfasilitasi hal-hal yang bersifat secara umum, tapi detail tentang marketing, tentang bagaimana wisata itu harus maju dan berkembang sepenuhnya adalah diserahkan kepada teman-teman pelaku wisata yang ada di dalam ekosistem bisnis pariwisata. Dari aspek regulasi saya perlu beritahu Pak Taufik dan juga Bu Sofi dan teman-teman, di Jawa Timur tahun ini kita berhasil merampungkan peraturan daerah tentang desa wisata. Nah, peraturan daerah ini memberikan payung hukum kepada upaya-upaya pengelolaan wisata yang ada di desa-desa. Nah, dengan harapan tentu kalau ada regulasi, tentu ada fasilitasi dari pemerintah. Kalau pemerintah ingin mengeluarkan bantuan keuangan, harus ada payung hukum yang jelas. Nah, dengan demikian, Provinsi Jawa Timur sangat menaruh perhatian kepada sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata ini adalah satu sektor yang punya efek domino yang sangat luas. Jadi kalau dalam satu destinasi wisata seperti ini, itu banyak sekali yang terlibat. Dan kita berharap keterlibatan total itu memberikan keuntungan ekonomi secara bersama dan merata untuk semua pihak. Jangan ada pihak yang tertinggal. Oleh sebab itu dalam pengelolaan pariwisata di Jawa Timur kita menerapkan konsep sustainable tourism. Apa artinya? Bahwa satu pariwisata yang baik harus ditopang oleh 3 pilar. Yang pertama, pariwisata itu harus memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh yang terlibat di dalam, baik pelaku maupun para supporter dalam usaha wisata. Industri wisata harus memberi keuntungan bagi pelaku wisata. Tapi ini saja belum cukup. Harus ada pilar yang kedua. Ada aspek sosial. Pengelolaan pariwisata tidak atau jangan sampai berubah interaksi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita tetap pertahankan. Pariwisata selalu membawa perubahan di dalam masyarakat. Tapi ketahanan sosial untuk mempertahankan pola-pola relasi sosial yang ada di masyarakat itu kita jaga dengan baik supaya jangan sampai ketika kita membuka diri untuk pariwisata mudah sekali pengaruh-pengaruh datang dari luar sehingga merusak tatanan sosial kita. Ini harus kita perhatikan dengan serius. Oleh sebab itu pengelolaan pariwisata itu harus kontekstual sesuai dengan culture dan juga kearifan budaya di sekitar lokasi pariwisata. Yang ketiga Bapak Ibu, pariwisata itu harus ditopang oleh faktor lingkungan hidup. Artinya pemeliharaan terhadap lingkungan atau kepedulian terhadap lingkungan. Satu wisata yang baik menguntungkan secara ekonomi, menjaga harmoni sosial, tetapi jangan lupa kondisi lingkungan di mana tempat pariwisata itu berada harus tetap terjaga. Ini prinsip harus kita pegang teguh. Kalau ini wisata alam di sini, boleh kita menikmati keindahan alam yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi jangan karena kegairahan kita berlebihan kepada wisata, apa yang menjadi keindahan alami itu perlahan-lahan hilang dari alam yang sudah ada. Nah, oleh sebab itu kita perlu menjaga bagaimana supaya lingkungan itu tetap terjaga. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks ini kita bersyukur. Banyak orang mungkin kemarin merasa bahwa 2 tahun ya Mbak Sofi, semua tiarap 2 tahun ya. Kita semua harus sadar bahwa kita harus berhenti sejenak. Itu cara alam untuk menghentikan kita, untuk kita berbenah diri. Kemarin waktu dengan acara dengan Pak Pur, Profesor dari Brawijaya, Pak Lukman mengatakan,
Dengan 2 tahun ini kita bersyukur atau menggerutu? Bersyukur atau menggerutu? Kita bersyukur kepada Tuhan. Di situ kita bisa kembali keluarga kita, alam bisa kembali normal. Konon di Brawijaya burung-burung mulai kembali, pohon mulai tumbuh. Nah, artinya kita diberi kesempatan istirahat oleh alam 2 tahun. Dan mungkin setelah 2 tahun ini kita kembali beraktivitas, tetapi dengan cara berpikir yang baru. Bahwa kita makhluk yang rentan harus menjaga. Bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam pariwisata penuh semangat. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jatim, Komisi B, Bapak Daniel Rohi, Wali Kota Batu, Forkopimda Kota Batu, dan semua yang telah hadir, termasuk juga Ibu Ida Ayu yang mengundang saya dalam acara salah calon expo bagi mereka dalam rangka hari ketiga. Karena kita kasih terawali dengan sebuah pantun. Sore-sore makan ini ayam bakso jaga, kita mengumpil mendoakan dunia jaga. Ketika ditambah ngemil mendoakan dunia jaga. Kolaborasi bersama ASMIPA agar semakin melejit. Bekerja dan berkarya demi kemajuan bangsa. Ini memicu peningkatan aktivitas bisnis UMKM sebagai penyokong perekonomian Indonesia, di mana UMKM menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia dan mengintegrasikan investasi sebesar 60% lebih. Saya baru datang dari Palembang dan dalam perjalanan menuju acara selanjutnya saya sempatkan untuk menyapa teman-teman semua, karena teman-teman ada di garda terdepan. ASMIPA harus membantu transformasi kita menuju pariwisata ekonomi kreatif era baru yang personalized, customized, localized, dan smaller in size, di mana aspek keamanan, kesehatan, konservasi bagi alam, budaya lingkungan, serta penuh dengan digitalisasi. Wisata alam, petualangan sekarang semakin diminati. Trekking, snorkeling, diving, sports tourism, dan tren berwisata dengan menggunakan kendaraan pribadi, menghindari penggunaan kendaraan umum seperti pesawat, kereta, dan bus. Industri harus bersiap diri. Kebersihan kesehatan harus diberikan kepada wisatawan, harus mengacu pada protokol CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, di mana kami telah memfasilitasi sekitar 12.000 usaha pariwisata dalam sertifikasi CHSE di seluruh pelosok Nusantara. Kami terus mendorong inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan semangat 3G, gercep, geber, dan gas.
Hai Sobat Ami dimanapun Anda berada, kali ini Ami datang di sebuah tempat yang luar biasa indah dan di mana pada hari ini kita lagi mengadakan acara berupa Harlah Asmipa. Harlah Asmipa itu apa dan bagaimana dan kenapa Ami duduk di sebelah seorang cewek yang super cantik. Tapi bukan hanya cantik di luar, tapi cantik di dalam dan dia punya ambisi yang cukup bagus untuk membantu UMKM dan pariwisata. Kita akan berkenalan dengan beliau, siapakah beliau? Nah ini sekarang dia, siapakah namanya ini, Mbak Cantik ini? Nama saya Umi Kulsum, lebih familiar dengan sebutan Bunda Sofi. Bunda Sofi, ya kita kenalnya Bunda Sofi Bunda ini Sofi, ya. Bunda Sofi, ini kan merupakan ulang tahun atau harlah ketiga dari Asmipa. Apa sih Asmipa itu, mungkin boleh dikenalin kepada khalayak supaya mereka tahu, karena gaungnya Asmipa ini kok kelihatan wow, keren, terus setiap ada kegiatan atau ulang tahunnya ini bisa mendatangkan ribuan orang untuk datang gitu. Jadi Asmipa itu adalah rumah bagi pelaku pariwisata, Istana Mitra Pariwisata, Astana Mitra Pariwisata. Jadi di sini Asmipa sendiri itu ada menaungi beberapa divisi yang bergerak di bidang pariwisata. Ada UMKM, ada Biro Travel Agent, ada rumah makan dan restoran, ada juga tempat oleh-oleh, destinasi wisata, dan transportasi atau BUMN. Gitu. Jadi lengkap. Gitu. Kok kepikiran bikin asosiasi Asmipa gini? Jadi pada mulanya mungkin lebih saya tergerak itu ketika saya membuat rumah makan yang ada di dekatnya Sunan Giri. Oh ya. Wisata religi Sunan Giri itu di Prambanan itu ada Sofa Prasmanan 2. Di situ saya melihat itu banyak sekali bis pariwisata yang parkir yang mau menuju ke Sunan Giri. Iya. Tapi saya heran kenapa sih itu bis segitu banyaknya tidak satupun mampir ke rumah makan saya. Oh. Jadi gitu. Nah, kalau mungkin rumah makan saya yang di Pangsut itu memang sudah dipenuhi oleh orang-orang dinas, itu mereka pada makan. Tapi yang bikin penasaran, bis sebanyak itu di Sunan Giri dan dekat jaraknya kurang lebih perjalanan cuma 5 menit lewat, tapi nggak pernah mampir. Kenapa? Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau bis itu bisa mampir, mungkin saya membuat suatu grup. Nah, akhirnya saya buatlah grup WA dan saya tidak tahu bagaimana caranya. Yang saya tahu waktu itu saya mengambil dari Facebook. Di Facebook itu ketika ada yang gambar bis, ada travel, ada apa, itu kita ambilin satu-satu kontaknya, saya masukinlah di grup. Oh. Terbentuklah grup WA itu. Setelah terbentuk grup WA, kurang lebih dalam waktu 1 bulan ada 500 anggota di grup WA itu. Saya terpikir untuk membuat kopdar. Disitulah waktu itu saya mengundang tadi Wakil Bupati Gresik untuk meresmikan Asmipa itu. Asmipa dipetik dari kata? Astana Mitra Pariwisata. Oh. Jadi istana rumah pelaku pariwisata. Kenapa kita kasih nama rumah pelaku pariwisata? Karena di situ bukan hanya travel agent aja, bukan hanya rumah makan saja. Tetapi di sini semuanya lengkap. Apapun yang bergerak di bidang pariwisata, Asmipa tempatnya. Makanya kenapa ketika Harlah Asmipa ini akhirnya di situ berkumpul para agen travel, hotel, pusat oleh-oleh, UMKM. Nah, semuanya terkumpul di sini. Luar biasa. Terus dari situ terus 1 bulan 500, akhirnya saya bertarget karena setelah ada 500 anggota itu di tiap daerah mulailah mengusulkan, Bunda ada DPD gitu. Padahal waktu itu saya nggak ngerti apa itu organisasi kan gitu, mengalir begitu saja karena tuntutan dari anggota membuat DPD waktu itu, sedangkan saya tidak ahli di dalam organisasi ya. Akhirnya saya terpikir saya menolak secara halus waktu itu, nunggu anggotanya 1.500 saya bentuk DPD. Wow. Padahal itu cara untuk menolak saya karena saya bukan organisatoris kan gitu kan. Nah, tapi setelah dapat 1 tahun anggota saya 1.500. Jadi mau nggak mau harus. Akhirnya saya ikuti, saya bentuk, saya buat, menggelinding dengan sendirinya. Akhirnya jadilah seperti yang sekarang.
dan sekarang ini ternyata dikenal di seluruh Indonesia ya. DPD-nya udah ada 6 sekarang. 6. DPD Jogja, DPD Jateng, DPD NTB, ada Jawa Barat ya, ada Jawa Timur, juga NTB. Ada nggak ini kepikiran di dalam hati bisa sampai sebesar ini? Kita awalnya sih nggak kepikir ya, kita berjalan aja bagaimana ke depan. Waktu itu memang target saya memang bagaimana rumah makan saya yang akan rame kan gitu, dan saya berhasil di situ. Rumah makan saya banyak dikunjungi oleh pelaku pariwisata, sehingga saya tertarik saat dari beberapa vendor itu mengeluh bahwa dengan maraknya asosiasi, tapi semua itu hanya diambil dari sponsornya, tapi sinerginya benar-benar belum kedapat. Akhirnya saya kok prihatin. Jadilah saya di sini membuat yang namanya ini loh, organisasi itu yang kita targetkan yaitu bukan money orientasi ya, tapi bagaimana organisasi itu benar-benar bisa mengayomi anggotanya, dari anggota untuk anggota. Makanya kita setiap membuat event itu kita selalu mampu menggratiskan event-event buat anggota ASMIPA. Padahal belum pernah ikut organisasi, tapi begitu membuat satu organisasi, ternyata organisasi ini benar-benar bekerja untuk menaungi orang-orang yang di dalamnya. Kepikir nggak jadi orang hebat seperti itu? Enggak sih. Enggak. Nggak pernah ngerasa. Enggak pernah. Padahal di luar sana orang bilang, Bu Sofi itu hebat, Bu Sofi itu keren Enggak gitu. terasa. Enggak terasa. Enggak terasa. Karena pelakunya sih memang orang hebat. Biasanya kalau orang hebat memang nggak terasa kan melakukan sesuatu. Ada harapan nggak ini? Dengan melihat bahwa sekarang ini ternyata dengan adanya ASMIPA yang bergerak di pariwisata, bahkan pusat oleh-oleh ini akhirnya memberikan kesempatan kepada para UMKM untuk bisa bekerja sama. Kalau untuk para UMKM sih sebetulnya kita coba sudah sinergikan dengan vendor-vendor oleh-oleh ya. Contoh di sini kita ada owner oleh-oleh Royal, itu salah satu penasehat ya dari kita. Itu di sana semua UMKM itu dipersilahkan untuk menaruh produk-produknya di salah satu vendor-vendor kita. Jadi semua yang tergabung tempat oleh-oleh di ASMIPA mempersilahkan untuk UMKM untuk nanti menaruh produk-produknya. Jadi ini kesempatan buat UMKM yang belum mempunyai tempat ya, kesusahan untuk modal karena nggak punya tempat untuk berjualan, nggak usah susah lagi. Ada ASMIPA yang mampu memberikan referensi supaya masuk produk-produknya di tempat-tempat oleh-oleh seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia yang boleh tergabung menjadi anggota ASMIPA. Menjadi anggota ASMIPA. Ya Allah, keren banget. Ada harapan ini nanti untuk para pelaku pariwisata dan UMKM ke depannya ini? Harapan sih semoga kita tetap bisa bersinergi, berkolaborasi. Intinya kita bangkitkan pariwisata maju untuk bersama. Kita di ASMIPA prinsipnya adalah berkolaborasi untuk maju bersama. Jadi kita tidak perlu saling menjatuhkan, tapi bagaimana kita menciptakan suatu kolaborasi menjadikan kekuatan sehingga pariwisata Indonesia akan menjadi bangkit. Bagaimana sahabat tamu yang ada di sana? Super duper keren kan wanita yang satu ini. Kita patut acungi 2 jempol, bukan 1 jempol tapi 2 jempol sekaligus dengan atas apa yang beliau inginkan dan beliau capai sampai saat ini. Ada pesan untuk kaum muda bahwasanya apa yang harus dikerjakan, karena sekarang ini kan kita lagi lepas nih dari pandemi. Apa harapan atau mungkin apa yang disampaikan kepada Mbak Sofi untuk mereka agar mereka bisa survive ke depannya dan mereka tetap bisa gigih seperti panjenengan bahwa segala usaha itu bisa kok dicapai. Terbukti dengan yang tidak pernah tahu organisasi tapi hanya berpikir bagaimana supaya ini laku bisa membentuk satu organisasi raksasa dalam hanya kurun waktu 1 tahun. Intinya kalau prinsip kami terus bergerak, terus berbuat baik, kita tidak usah berpikir apa yang akan kita capai, tapi tetaplah berbuat baik untuk semuanya, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Setuju. Maka untuk itu jangan pernah lupa, teruslah berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sahabat Tami,
ini juga ada salah satu cewek yang bergerak di bidang pariwisata, namanya Mbak Yani. Dan beliau adalah satu biro jasa ini ya, biro jasa yang bergerak di pariwisata dan merupakan salah satu anggota dari ASMIPA. Boleh dikasih tahu nih, suka dukanya atau keuntungan atau kebahagiaan atau apalah menjadi anggota ASMIPA? Ya, saya Bunda Yani, owner dari Insani Tour and Travel yang berada di Gresik, tepatnya di Perumahan Kedanyang. Sangat beruntung sekali saya masuk di ASMIPA. Kebetulan saya bendahara Bunda di sini. Oh. Gitu, ya. Jadi banyak pengalaman yang saya dapat untuk memajukan travel saya, banyak dikenal. Karena ASMIPA adalah salah satu wadah organisasi yang dinaungi oleh hotel, pusat oleh-oleh, juga biro transportasi juga, seperti itu Bunda. Jadi manfaat dari sini akhirnya memang bisa biro perjalanan ini bisa berjalan dengan amat sangat atau bagaimana gitu? Ya, dengan adanya ASMIPA ini banyak dikenal. Gitu. Oh, jadi dikenal. Ya. Berarti otomatis kan cuannya masuk gitu? Iya, betul sekali. Yang biasanya untuk hobi ternyata bisa menjadikan penghasilan untuk membantu keluarga. Betul. Keren banget. Ada nggak yel-yelnya untuk ASMIPA? Iya. Apa? ASMIPA yes, ASMIPA oke, ASMIPA istimewa. Oh, boleh diulangin lagi? Iya. Kami ikut. ASMIPA yes, ASMIPA oke, ASMIPA istimewa. Dan selamat Harlah untuk ASMIPA. Semoga semakin jaya, semakin luas dan seduluran saklawase. Oke, seduluran saklawase.